Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa mukhtaruhu ala khalqihi wa khaliluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini balik kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah ini, dan kita masuk pada permulaan kitab yang kita akan kaji, Kitabut Tauhid. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitabu At-Tauhid, kitab yang berbicara tentang At-Tauhid. Wa qaulullahi azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, utusan. Tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, u'budullaha, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Kita bahas dua ayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Didahulukan kalimat jin kemudian manusia, karena memang secara tartib penciptaan seperti itu, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk yang berakal itu dimulai dari penciptaan malaikat dulu, kemudian jin, baru manusia. Dan itu juga sebagaimana tartib hadis, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma rijim min nar wa khuliqalakum mimma wusifa lakum wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, diciptakan jin itu dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Makanya di sini Allah dahulukan kalimat jin, baru manusia. Kemudian Allah mengatakan illa liya'budun, kecuali diciptakan jin dan manusia itu hikmahnya adalah agar mereka beribadah kepadaku. Ahli tafsir seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata-kata illa liya'budun artinya illa liyukirru bi ibadati tau'an au karhan,
Artinya mereka disuruh untuk menetapkan beribadah dengan cara beribadah kepadaku suka ataupun tidak suka. Mereka disuruh untuk menetapkan ibadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, illa liwahidun, artinya untuk mentauhidkan aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh ahli tafsir yang lainnya, maksudnya adalah kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya innama khalaqtuhum, sesungguhnya aku ciptakan mereka, maksudnya jin dan manusia itu, li'amurahum biibadati, agar aku perintahkan mereka beribadah kepadaku, la lihtiyaji ilaihim, bukan karena aku berhajat kepada mereka. Para ulama ketika memberikan faedah kepada ayat ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebuah hikmah, bukan karena main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan untuk main-main, tidak, tetapi ada sebuah hikmah yang sangat besar. Dan hikmah penciptaan yang kedua, hikmah penciptaan diciptakan seluruh manusia itu adalah satu hikmah yang sangat besar yang disebut dengan tauhid. Dan itu berkaitan dengan dunia akhirat. Dan terkadang ada juga hikmah itu yang tidak diketahui kecuali yang tahu hanyalah yang menciptakannya saja. Okelah, kita tahu dalam ayat ini, oh, di antara hikmah diciptakan kita manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Tapi bukan semata-mata ini, ada hikmah yang lain yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Allah tidak ciptakan manusia, apakah madarat bagi Allah? Anggaplah Allah tidak ciptakan kita, apakah itu memadaratkan bagi Allah? Tidak. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menciptakan kita? Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian disuruh untuk beribadah kepada Allah padahal Allah tidak berhajat kepada ibadahnya? Kemudian yang ketiga, bukankah sebelum manusia ada makhluk yang sudah beribadah kepada Allah, para malaikat? Kenapa pula diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah kenapa manusia diciptakan, disebutkan oleh para ulama, fal hikmatu min khalqil insan. Adapun hikmah kenapa manusia diciptakan, huwa an yakuna abdan lillahi alal ardi allati istakhlafahu fiha liyamtahinahu rabbuhu. Jadi kenapa Allah menciptakan kita, saya, antum dan yang lainnya? Kenapa Allah ciptakan? Para ulama mengatakan an yakuna abdan lillah, supaya kita menjadi hambanya Allah di permukaan bumi, di mana kita sudah dijadikan khalifah, makhluk yang akan terus ada. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi disebut khalifah. Lah, apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Lah, ujian itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu ujian bagi manusia.
Untuk apa coba ujian ini? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala melihat mana di antara hamba-hambanya yang dusta, mana di antara hamba-hambanya yang jujur. Sebab kalau tidak diberikan ujian, mana Allah tahu siapa di antara hamba yang beriman, siapa di antara hambanya yang kufur. Makanya Allah uji manusia dengan cara apa? Diperintahkan ibadah. Jadi ibadah diperintahkan itu untuk membedakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah ketika Allah menciptakan makhluk berupa manusia ini, kemudian dia memberikan rizki kepada kita, kemudian menghidupkan dan mematikan kita, dan segala hajat yang kita hajatkan Allah penuhi semuanya. Allah berhajat dengan perbuatan makhluknya atau amalannya atau ibadahnya? Tidak juga. Ataupun dalam rangka menyempurnakan zatnya? Tidak, karena zat Allah itu sudah sempurna. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dengan kita. Jawabannya adalah Allah menciptakan makhluk itu di mana Allah ingin menunjukkan, ingin menampakkan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, di mana dia sanggup menciptakan siapapun yang dikehendakinya. Itu jawabannya. Saya ulangi biar antum paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita itu, Allah tidak berhajat kepada kita, tidak berhajat kepada amalan kita, tidak berhajat kepada ibadah kita. Dan bukan karena Allah menciptakan kita ini ingin menyempurnakan dirinya, tidak, karena dia sudah sempurna. Buat apa lagi disempurnakan? Lalu kenapa kemudian Allah ciptakan kita kalau Allah tidak berhajat kepada kita? Allah ingin menunjukkan tentang kesempurnaannya. Allah ingin menunjukkan dan menampakkan tentang zatnya yang sempurna, bahwa dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha mampu. Bisa dipahami kan? Putar-putar saya ini kaya lah. Dan itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa 7 lapis bumi ke bawah. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kamu tahu bahwa ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, kesempurnaan zatnya, kesempurnaan nama dan sifatnya, bahwa dia sanggup melakukan segalanya. Bukan karena Allah menciptakan kita Allah berhajat kepada kita, tidak. Allah tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah azza wa jalla. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa dia itu zat yang sempurna, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian pertanyaannya menyusul tadi, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan malaikat sebelum kita, dan para malaikat diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja? Lalu kenapa kemudian Allah menciptakan manusia dan disuruh pula beribadah kepada Allah? Kalau Allah tidak berhajat dengan kita, kan cukup menciptakan malaikat saja. Apalagi malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan.
Tapi manusia itu ada yang beribadah, yang tidak. Walaupun hikmah penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenyataannya ada yang beribadah, ada yang tidak, kan? Artinya kan cukuplah malaikat saja yang memang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, di mana Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah berkata kepada para malaikat, saya akan jadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Sekali lagi, khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi, yang ada terus, ya, tidak akan punah manusia itu. Qalu, malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak di dalamnya dan menumpahkan darah pula di dalamnya? Kenapa malaikat mengatakan seperti itu? Karena ada historis di mana sebelum diciptakan manusia, jin lebih dulu diciptakan dan jin suka menumpahkan darah. Jadi malaikat seolah-olah menyamakan penciptaan manusia dengan jin. Jangan-jangan engkau akan menciptakan manusia itu sama pula dengan jin yang suka merusak dan menumpahkan darah, gitu maksudnya. Sementara kami, kata malaikat, senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikan dirimu. Seolah-olah malaikat ingin menawarkan dirinya. Ini namanya i'rad. Begini saja ya Rabb, kau tidak perlu ciptakan Adam tuh, utus saja kami ke bumi, biar di bumi itu tidak ada yang meneteskan darah dan tidak ada yang merusak. Biar kami, jadi bumi itu steril. Di langit kita beribadah, di bumi kita beribadah, tidak ada yang bermaksiat kepadamu. Seolah-olah malaikat menawarkan seperti itu. Biar kami memuji kamu, bertasbih kepadamu, mensucikan dirimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan inilah hikmahnya di sini. Aku lebih tahu, wahai para malaikat, dari ilmu yang kalian tidak tahu. Aku menciptakan Adam itu, aku lebih tahu, kau tidak tahu. Maka di sini firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini ada hikmah. Diketahui atau tidak, di sini hikmahnya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, setelah menciptakan malaikat dan jin itu ada hikmah. Di mana Allah mengatakan di hadapan para malaikat, aku tahu loh, kau tidak tahu kenapa aku ciptakan Adam ini. Dan buktinya akhirnya dari Adam inilah lahir para nabi yang jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lahir orang-orang saleh, lahir para syuhada, lahir orang-orang mulia dari turunan Adam alaihi salatu wassalam. Makanya akhirnya kemudian ketika itu malaikat hanya menyerahkan urusannya kepada Allah dan mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang kau beritahu saja kepada kami, karena engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari sini akhirnya malaikat menyerahkan semua urusan kepada Allah, karena Allah lebih tahu kenapa Allah menciptakan Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun dalil-dalil bahwa Allah tidak berhajat dengan ibadah kita, ini banyak dalam Quran. Contoh disebutkan dalam surah Fatir ayat 18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi
Barang siapa yang membersihkan dirinya, hakikatnya dia sedang membersihkan untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam surah An-Naml 40-nya, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia sedang bersyukur kepada dirinya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Yunus ayat 108, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mencari hidayah, hakikatnya dia mencari hidayah untuk dirinya sendiri. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali kepada diri kalian, bukan kepada Allah. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 46, man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh itu kembali ke yang mengerjakannya, bukan kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ibrahim, perkataan Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Kalau kalian kafir, bahkan satu dunia kafir, tidak pengaruh bagi Allah, karena Allah itu zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan kita, kemudian memerintahkan kita dengan beribadah kepadanya, bukan berarti ibadah kita, solat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, sebutkan ibadah apapun yang kita tahu, bukan berarti Allah berhajat dengan ibadah kita, tidak. Karena solat kita itu kebaikannya kembali kepada kita. Begitu juga puasa kita, kebaikannya kembali kepada diri kita. Baca Quran kita kembali kepada diri kita. Perhatikan hadis qudsi yang baik sekali dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi, riwayat dari Rabbnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa firmannya? Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat ila idza udkhilal bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Lihat begitu indahnya hadis ini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mendatangkan madarat kepadaku, kata Allah, dan tidak akan pula memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Artinya tidak ada yang sanggup menyakiti Allah, tidak ada yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada Allah, karena Allah tidak berhajat itu semuanya. Kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian, baik manusianya atau jinnya, semua berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, maknanya satu dunia tidak ada yang bermaksiat, semua baik, tidak ada yang kafir, tidak ada yang munafik, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Majusi, tidak ada orang-orang musyrik, semua beriman. Seandainya satu dunia seperti itu, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala?
maka itu tidak pernah sedikit pun menambah kerajaan diriku, sedikit pun tidak bergeming kerajaanku. Kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika orang yang pertama kalian, orang yang terakhir kalian, jin kalian dan manusia kalian berada dalam satu hati, di mana satu hati itu di atas hati yang paling jahat, tidak ada yang beriman satu dunia, anggap semua satu dunia musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, taruhlah seperti itu, tidak ada yang beriman. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah berfirman, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Kalaupun semua orang yang beriman tidak menambah kerajaan Allah, tidak pula ketika semua orang kufur berkurang pula kerajaannya. Dari sini kita tahu apa? Allah tidak berhajat dengan kita, walaupun satu dunia beriman tuh. Begitu juga kalau satu dunia kufur pun tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Lalu apa hajat Allah kepada kita? Kita yang berhajat kepada Allah. Antumul fuqara ila Allah, kata Allah. Kalian itulah yang berhajat kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian, orang yang terakhir di antara kalian, jin kalian dan manusia kalian, satu dunia ini mereka berkumpul di satu tempat yang sangat luas, kemudian mereka meminta kepadaku sesuai dengan hajat mereka. Yang satu minta mobil, yang satu minta rumah, yang satu minta tanah, yang satu minta istri, yang satu minta kerja, yang terserah. Satu dunia minta, kata Allah. Kemudian aku berikan setiap permintaannya satu-satu. Maka itu hanya seperti jarum yang ditetes, yang dicelupkan ke dalam air lautan, kemudian diangkat kembali, kemudian satu tetes itulah cukup untuk kebutuhan hajat seluruh manusia dari permintaannya. Sementara kekayaan Allah itu sebentang lautan yang tidak bertepi. Artinya cukup satu tetes saja, cukup itu untuk manusia semuanya tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku akan catat semuanya. Itulah amalan-amalan kalian yang akan aku catat. Tsumma uwaffiyakum iyyaha. Kemudian aku sempurnakan balasannya kelak pada hari kiamat. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi kalau dia mendapatkan catatannya, balasannya, tidak mendapatkan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela siapapun kecuali celalah diri-diri kalian. Lihat hadis ini, dalil yang tegas dan jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu maknanya Allah tidak berhajat dengan ibadah kita sama sekali. Lalu apa untungnya ibadah itu? Kembali kepada kita yang beribadah, manusia yang berhajat dengan ibadah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah saya katakan bahwa perintah ibadah itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah untuk apa? Supaya terpisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Imran ayat 179. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan mana yang buruk dari yang baik, mana yang buruk dari yang baik.
Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah biarkan begitu saja. Apa yang terjadi, ikhwan? Boleh jadi sebagian mereka ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah akar-akaran, ada yang menyembah kayu, macam-macam akhirnya kan. Kalau seandainya Allah tidak mengutus nabinya, kemudian menjelaskan siapa Tuhannya, kemudian menjelaskan bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara mentauhidkan Allah, tentu manusia akan mencari sesembahan sesuai dengan seleranya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala arahkan, inilah tujuan aku menciptakan kalian ini, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar kalian beribadah. Kemudian Allah utus seorang rasul bagaimana cara beribadah, kepada siapa kita beribadah, dijelaskan ini cara ibadahnya, ini zat yang harus kalian ibadahi. Akhirnya luruslah fitrah manusia. Kalau itu tidak diperintahkan, rusak manusia itu. Nanti sebagian manusia ketika mencari sesembahan selain daripada Allah itu sesuai dengan seleranya. Ini saja yang sudah jelas-jelas perintah tauhid itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga agama-agama sebelum Islam juga mengajarkan tauhid. Masih juga ada orang-orang yang jauh daripada tauhid. Ada yang di antara kita ada yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada beberapa hikmah yang ingin saya jelaskan. Pertama, bahwa beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya kata para ulama, antum habiskan usia antum dari mulai brojol sampai mati, tidak maksiat, ibadah terus, nggak ada maksiat. Kemudian kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu tidak sebanding walaupun dengan hanya satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Anggaplah antum tidak pernah maksiat, ibadah terus dari mulai lahir sampai mati. Dengan satu nikmat saja yang Allah anugerahkan kepada kita, itu belum sebanding, apalagi dengan banyaknya nikmat. Sering saya contohkan kisah dari kisah umat terdahulu, di mana ada seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah dan dia diberdirikan di depan pintu sorga. Kemudian orang ini Allah katakan, udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam sorga karena kasih sayangku, karena rahmatku. Karena orang masuk sorga itu karena rahmat, tapi orang masuk neraka karena keadilan. Tiba-tiba orang ini mengatakan, oh tidak mau. Orang yang masuk sorga karena rahmatmu ya Rabb itu orang-orang yang berdosa, kemudian tobat, kau kasihi dia, makanya kau masukkan ia ke dalam sorga karena kasihan kamu kepada dia, itulah karena rahmatmu katanya. Lah aku gak pernah maksiat kok katanya. Jadi Allah katakan, lalu maumu apa kan begitu? Orang ini mengatakan, masukkan aku ke dalam sorga bukan karena rahmatku, tapi karena amalanku. Dia minta masuk sorga karena amalannya, karena dia tidak pernah maksiat masalahnya. Kata Allah, baik, sekarang hitung pahalamu sejak kau lahir sampai kau mati itu. Nah, hitung pahalamu berapa. Dihitung. Rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa itu? Nikmatul basar, nikmat bisa melihat. Nikmat bisa melihat. Akhirnya ketika dibandingkan dengan satu nikmat saja tidak sebanding, masih besar nikmat melihat, bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya? Maka dia takut kalau tidak bisa masuk surga. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannah bi rahmatika, ya sudahlah masukkan aku dengan rahmatmu ya Rabb, terserahlah katanya. Karena takut tadi masukkan ke surga tuh. Karena begini ikhwan,
Terkadang satu nikmat itulah yang menjadikan orang bertakwa kan. Kan ada riwayat yang mengatakan ada seorang hamba itu sengaja Allah sakitkan, tidak dibuat sehat, sebab kalau dia sehat kufur dia. Ada orang yang sengaja dibalik, sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sakitkan dia, sebab kalau sehat dia kufur. Sebagaimana ada orang yang kemudian disehatkan ketika dia sakit dia kufur, atau sebagaimana ketika orang itu sengaja Allah miskinkan dan tidak Allah buat kaya, sebab kalau dia kaya dia bisa melampaui batas, atau sengaja Allah Subhanahu wa taala buat dia kaya, sebab kalau dia miskin dia bisa kufur. Jadi ada orang-orang yang Allah buat seperti itu. Maka di antara hikmah kenapa kemudian kita diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Allah tidak berhajat dengan kita, dan Allah itu ghani, maha kaya, tidak berhajat dengan kita. Hikmahnya adalah dalam bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, satu nikmat saja kalau kita habiskan ibadah kita, waktu kita dengan beribadah, itu tidak sebanding bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak itu. Yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup. Bahkan istilah Buya Hamka itu, kalau seandainya Anda menghitung nikmat Allah dengan komputernya sudah rusak, nikmat Allah belum juga penuh dalam komputer itu, saking banyaknya. Kemudian yang kedua, kenapa kita diciptakan dan disuruh beribadah kepada Allah sementara Allah tidak berhajat kepada kita? Hikmahnya adalah wa fi ibadatihi subhanahu wa ta'ala salahuna wa sa'adatuna fi daraini, adalah untuk kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Karena sebab itulah kita berhajat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Qatadah, seorang ulama salaf dan yang lainnya, innallaha lam ya'muril ibad bima amarahum bihi lihajatihi ilaihi. Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka karena hajat Allah kepada ibadah mereka. Wala nahahum anhu bukhlan minhu, dan juga Allah tidak mencegah mereka karena kebahilannya. Bal amarahum bima fihi salahuhum wa nahahum amma fihi fasaduhum. Bahkan ketika Allah perintahkan manusia ibadah, itu untuk kebaikan mereka, sebagaimana Allah cegah manusia dengan banyaknya larangan itu supaya tidak merusak mereka. Berarti hikmah yang kedua itu kembali kepada kita. Semua ibadah yang Allah perintahkan di dalamnya pasti terkandung kebaikan. Dan setiap larangan yang Allah Azza wa Jalla larang kepada kita dipastikan penuh dengan kemadaratan. Apapun perintah pasti ada kebaikan, sebagaimana larangan pasti ada keburukan. Dan baik buruk sebuah perintah atau larangan itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Jadi kenapa kita beribadah? Itu kembali kepada kita kebaikannya, baik dunia kita atau akhirat kita. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian memerintahkan kita untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu li'annahu yuhibbu an yara imtithalana wa ta'atana lahu. Karena Allah senang ingin melihat bagaimana kita makhluknya ini mengikuti perintahnya dan taat akan kemauannya. Karena begini ikhwan, jangankan kita, walillahi matsalul a'la ya, Allah itu tentu permisalan lebih tinggi daripada makhluk. Kalau seandainya antum bekerja di sebuah perusahaan,
Atau mungkin Anda seorang pejabat di sebuah instansi pemerintahan yang di atas Anda masih ada pemimpin, atau mungkin di kepolisian atau di ketentaraan, di mana di atas kita ada pimpinan kita. Tiba-tiba kemudian pimpinan kita memerintahkan sesuatu kepada kita, kemudian kita berlambat-lambat untuk melakukannya. Kira-kira apa yang dilakukan dia kepada kita? Bisa sampai pemecatan kan? Ini nggak beres, orang ini kerja disuruh lambat-lambat, bisa bangkrut perusahaan kan? Apalagi kalau dalam dunia militer, bisa diturunkan pangkatnya, dipecat tak terhormat mungkin. Jangankan itu ditilang saja, kita agak sedikit bentak, nambah tilangnya melawan petugas katanya. Gitu ya kan? Ya. Jadi kita saja seandainya diperintahkan bos kita, atasan kita saja, kemudian kita melambat-lambat itu, tidak langsung mengerjakannya, bos kita aja tidak suka. Tapi kalau seandainya dia punya karyawan yang cekatan, kadang belum diperintah sudah melakukan sesuatu, udah anak buah yang paling dicintai kan begitu. Itu manusia tuh. Walillahi matsalul a'la. Kalau kita saja memiliki perusahaan, kita lihat anak buah kita baik-baik semuanya, cekatan-cekatan semuanya. Ya saya juga pernah rasakan, saya punya bangunan, kemudian saya punya tukang. Kalau saya nggak awasi itu, betul-betul kerja dari jam 8, kemudian pulang jam 5, dan hasilnya ada, senang saya pakai terus dia. Tapi kalau umpamanya saya datang baru semangat, saya nggak ada, tak semangat gitu ya, kemudian belum jam 5 sudah pulang, besok siap-siap diganti itu. Besok ada gajian, besok jangan balik kan itu ya. Itu loh sifat manusia. Nggak suka juga kan kalau seandainya memerintahkan sesuatu kepada orang yang kita gaji, tiba-tiba suka-suka dia kerjanya, kita nggak suka. Tapi kalau dia kemudian mengerjakan sesuatu yang kita perintahkan dan dia betul-betul taat dengan kita, bagus pekerjaannya, ikhlas karena kita suka dengan dia, makanya ada istilah walillahil matsalul a'la. Tentu permisalan ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak lagi. Allah kalau melihat hamba yang diciptakannya rajin ibadah, kan suka Allah itu maksudnya ya. Ya sudah, isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.